Bab 311, masih berharga. Julian mengalami masalah emosional. Dia belum pernah menjalin hubungan serius sebelumnya, dan dia juga tidak tahu bagaimana mengatasi masalah emosionalnya dengan cara seperti itu. Taraf juga punya pekerjaan dan tidak main-main dengan Julian. Dia secara langsung menemukan banyak analis emosional untuk Julian. Julian sedang menunggu di kantor. Pada saat yang sama, Sarah juga pergi ke villa keluarga Hansel. Di villa, keluarga Hansel berkumpul. 3 generasi keluarga Hansel berkumpul. Nicholas sedang duduk di sofa, merokok kering, memandang semua orang, dan berkata, Pablo dari utara mengirimkan banyak undangan, mengundang selebritas dari sungai untuk menghadiri pesta ulang tahun putrinya. Tahukah Anda bahwa keluarga dan dari utara adalah keluarga super sejati? Mengapa keluarga aliansi 5 provinsi sangat berbeda dari keluarga dan di utara? Perjalanannya masih panjang. Saya memanggil semua orang ke sini karena saya ingin bertanya, siapa di antara Anda yang dapat menggunakan koneksi saya untuk meminta undangan? Sekarang Sarah juga menjadi dokter ajaib di Jiangzhou. Reputasi keluarga Hansel kami juga meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Jika kami dapat menghadiri pesta ulang tahun ini, keluarga Hansel kami akan lebih berpengaruh di Jiangzhou. Ayah, aku khawatir ini agak sulit. Alfred berkata dengan wajah malu, ini Pablo dan di utara, dia disebut Raja Pertambangan, dengan aset bernilai triliunan. Keluarga Hansel kami adil keluarga kelas 2, bagaimana kita bisa melakukan ini? Dapatkan undangan. Saya memilikinya. Leona mengeluarkan surat undangan dan melambaikannya di depan semua orang. Ini, mata keluarga Hansel tertuju pada Leona. Nicholas memiliki kegembiraan di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dari mana asalnya. Ini. Leona sedikit ragu-ragu dan berkata, Pablo secara pribadi datang untuk memberikannya kepada. Sebelum dia selesai berbicara, Nicholas tertawa gembira, haha, izinkan saya mengatakan saja, dengan reputasi keluarga kita Sarah saat ini, tidak mungkin Pablo tidak mengirim undangan ke Sarah, dan bahkan datang untuk menyampaikannya. Secara langsung, keluarga kami Sarah benar-benar memberikan wajah Tuan Hansel. Sarah tampak malu dan menjelaskan, kakek, ini bukan untukku. Hah? Tidak, Nicholas bingung. Keluarga Hansel juga memandang Sarah. Leona tersenyum dan berkata, ini untuk Julian. Julian adalah suami Sarah, jadi ini untuk Sarah. Julian? Mendengar nama ini, Nicholas mengerutkan kening. Anggota keluarga Hansel lainnya memasang wajah cemberut. Simon mencibir di wajahnya, Leona, apakah kamu bercanda? Anak ini Julian sangat berbudi luhur dan cakap. Ini Pablo. Perusahaan besar dari utara memiliki lebih banyak aset daripada gabungan aliansi pedagang 5 provinsi. Leona menjelaskan, sebenarnya seperti ini. Terakhir kali Julian menyelamatkan putri Pablo, Pablo lah yang maju. Baru kemudian keluarga Sawyer dan White melepaskan keluarga Hansel. Jika tidak, Anda tidak akan bisa untuk kembali ke villa besar ini sekarang. Selain itu, Pablo juga mengatakan bahwa dia akan memberikan setengah dari asetnya kepada Julian. Apa? Semua keluarga Hansel berseru. Setengah dari aset? Berapa biayanya jika dan memperjuangkan setengah dari asetnya? Perkiraan konservatif lebih dari 500 miliar. Selesai, kali ini benar-benar selesai. Keluarga Hansel terkejut dan langsung menjadi bersemangat. Nicholas juga tampak terharu. Dia melirik Sarah dan bertanya, Sarah, di mana Julian? Saya tidak tahu, Sarah berkata dengan wajah serius. Sikap keluarga Hansel berubah terlalu cepat. Mereka sebelumnya mendorongnya untuk mengejar dan merayu naga hitam, dan dalam sekejap mereka memintanya untuk berdamai dengan Julian. Setengah dari aset keluarga dan utara benar-benar menakutkan. Jika ini benar, maka keluarga Hansel bisa bangkit dan menjadi keluarga yang benar-benar kaya, bahkan menjadi keluarga yang melampaui aliansi 5 provinsi. Nicholas bertanya, Leona, Sarah, apakah ini benar? Apakah Pablo benar-benar mengatakan bahwa dia akan memberikan setengah dari asetnya kepada Julian? Sebelum mereka berdua dapat berbicara, Olivia menyela, kakek, ini benar. Saya ada di sana pada saat itu. Hal ini dikatakan oleh Pablo sendiri. Pablo juga menelepon dermawan Julian dan menghormati Julian. Awalnya, saya mengira ini adalah lelaki tua yang ditemukan Julian secara acak di jalan, yang hanya bertindak untuk Sister Sarah. Nicholas menghisap sebatang rokok kering dan mengangguk. Baiklah, jika ini benar, maka Julian benar-benar tidak bisa menyerah. Dia memandang Sarah dan memerintahkan, Sarah, jangan menceraikan Julian dulu, rujuk dulu dengannya. Setelah Pablo memberinya aset dan dia mendapatkan uang, kami akan mentransfer uang itu dan kemudian membiarkannya dia meninggalkan rumah dengan bersih. Oke, Leona tersenyum dan berkata, Ayah, itulah yang saya pikirkan. Sekarang Julian masih memiliki nilai guna. Bahkan jika dia ingin bercerai, dia masih harus mendapatkan 500 miliar ini. Bagaimana dia bisa memiliki kebajikan seperti itu dan kemampuan? 500 miliar ini. Ya, Sarah, apakah keluarga Hansel bisa menghasilkan banyak uang bergantung sepenuhnya padamu? Sarah, cepat panggil Julian. Berpura-puralah bersamanya dulu. Kepura-puraan apa? Julian awalnya adalah menantu keluarga Hansel, dan dia adalah menantu keluarga Hansel. Keluarga Hansel berbicara satu demi satu.
Sarah benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi. Bahkan jika saya terus bersama Julian dan dia mendapatkan setengah dari aset Pablo, maka aset ini adalah milik saya dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Sarah berkata dengan dingin. Setelah mengatakan ini, dia berdiri dan pergi. Aku pergi. Leona mengejarnya, menariknya dan bertanya, mau kemana? Di dalam rumah terlalu pengap, aku akan keluar jalan-jalan. Sarah menghela nafas sedikit, berbalik dan keluar dari villa keluarga Hansel. Saat dia berjalan keluar, mengingat pengalamannya selama periode ini, dia merasa kesurupan. 500 miliar aset. Siapa sangka Pablo, orang besar dari utara, akan menyumbangkan setengah dari asetnya kepada Julian. Apa konsep 500 miliar? Dia tidak mengerti. Namun dia tahu bahwa jika dia memiliki 500 miliar ini, dia akan bebas dari rasa khawatir selama sisa hidupnya. Saat ini, dia juga memiliki niat untuk terus bersama Julian. Ada banyak alasan untuk terus bersama Julian. Pertama, Julian memang baik padanya. Memang benar Julian yang menyembuhkannya dan dia menjadi seperti sekarang ini. Kedua, naga hitam memiliki taraf, jadi tidak mungkin dia bersaing dengan taraf untuk mendapatkan seorang pria. Ketiga, Julian akan mendapat 500 miliar. Uang Julian adalah miliknya. Julian mendapat 500 miliar, yang setara dengan dia mendapat 500 miliar. Dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Julian. Tapi mengingat sikapnya sebelumnya terhadap Julian, dia merasa malu. Hos. Menghela nafas dalam-dalam. Dia masih belum memiliki keberanian untuk menelepon Julian, jadi dia langsung pulang dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat karena bosan. Sedangkan grup lintas era. Kantor ketua. Ada lebih dari 20 orang berdiri di kantor besar itu. Halo ketua, nama saya Mike Maker. Saya seorang analis hubungan yang mengkhususkan diri pada stasiun TV tertentu. Saya memahami pemikiran wanita dengan berbagai kepribadian. Ketua, nama saya Wang Jing. Saya juga punya nama panggilan, ahli mengejar wanita. Dalam 3 tahun terakhir, saya telah berhasil membantu lebih dari 300 lajang merayu Dewi. Yang terbaik dari saya adalah menciptakan romansa dan mengatur kejutan. Ketua, saya adalah duta citra. Saya dapat mengemas orang biasa menjadi orang kelas atas yang sesungguhnya. Ketika orang tersebut mengatakan hal ini, dia merasa telah melakukan kesalahan dan segera mengubah perkataannya dan berkata, tentu saja ketua tidak memerlukan kemasan sama sekali, tetapi berdasarkan desain saya, ketua akan memamerkan kecantikannya sepenuhnya, seperti selama itu wanita sangat tertarik. Para pakar emosi dan analis emosi yang diundang oleh taraf memperkenalkan diri mereka satu persatu. Julian duduk di sofa, melihat ke lebih dari 20 orang di depannya, dan berkata, simpan semuanya. Selama Anda dapat membantu saya menyelamatkan pernikahan ini, keuntungan Anda akan sangat diperlukan. Mendengar ini, orang-orang ini sangat gembira. Terima kasih, Ketua. Bab 312, membuat saran. Lebih dari 20 pakar hubungan berkumpul. Mereka tahu bahwa pria berpenampilan tidak menarik di depan mereka adalah bos di belakang layar lintas era, bos besar yang bernilai lebih dari 1 triliun, pria yang berkuasa namun sangat rendah hati. Jika mereka menyukai pria ini, mereka tidak akan khawatir selama sisa hidup mereka. Ketua, mohon jelaskan secara singkat masalah yang Anda hadapi, dan kami akan memberikan Anda beberapa saran. Julian mengangguk ringan dan menceritakan segalanya tentang Sarah. Tidak ada yang disembunyikan. Setelah dia mengajukan pengunduran diri dan kembali ke Jiangzhou, dia menikah dengan keluarga Hansel dan menyembuhkan Sarah. Ketika keluarga Becker dihancurkan dan Sarah ditangkap, dia menyelamatkan Sarah, menyebabkan Sarah jatuh cinta dengan yang lain. Sekarang, Sarah telah benar-benar jatuh cinta pada naga hitam dan ingin menceraikannya. Boom! Setelah Julian mengatakan ini, lebih dari 20 orang di kantor berlutut di tanah. Pelatih, mohon maafkan saya karena tidak sopan. Mereka tidak menyangka bahwa bos di balik layar lintas era adalah naga hitam. Dia juga tidak menyangka istri Julian, Sarah, akan jatuh cinta dengan Julian yang lain. Mengapa menyusahkan mereka dengan pertanyaan sederhana seperti itu? Jika Anda mengidentifikasi diri Anda secara langsung, bukankah semuanya akan terpecahkan? Julian berhenti sebentar dan berkata, bangunlah, hal yang paling menyebalkan adalah orang yang berlutut di setiap kesempatan. Di era ini, setiap orang setara dan tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Ya. Baru pada saat itulah orang-orang ini berdiri. Julian memandang orang-orang yang disebut pakar hubungan ini dan bertanya, menurut Anda apa yang harus saya lakukan sekarang? Orang-orang ini terlihat hampa. Seseorang berkata dengan hati-hati, Ketua, katakan saja Anda adalah naga hitam. Bukankah semuanya baik-baik saja? Julian berhenti sebentar dan berkata, jika saya bisa mengatakannya, saya tidak membutuhkan Anda. Anda tidak memahami hal-hal ini. Katakan saja kepada saya bagaimana Anda dapat menyelamatkan hubungan ini sebagai menantu. Lebih dari 20 orang, saling berpandangan. Segera berdiskusi dengan suara pelan.
Kemudian bantu Julian memberikan saran. Orang-orang ini memang ahli dalam hubungan, dan apa yang mereka katakan langsung pada sasaran. Ketua, menurut saya Anda terlalu baik kepada Sarah. Anda selalu memperlakukan kami dengan hormat. Ini bukan cinta, ini balasan rasa terima kasih. Cinta tidak seperti ini. Ya, Ketua, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang tidak boleh saya katakan. Sejak Sarah mengizinkan Anda tidur, dia telah mengakui Anda, tetapi Anda terlalu jujur. Ada dua cara untuk menaklukkan seorang wanita. Salah satunya adalah uang. Ketua punya uang, tapi tanpa mengungkapkan identitas Anda hanya bisa menaklukkannya di tempat tidur. Jika kamu perlu menjadi lebih kuat, jadilah lebih kuat. Misalnya, tiba-tiba tekan dia ke dinding dan cium dia dengan penuh gairah. Dalam hubungan antar jenis kelamin, ada tipe orang yang menganggap seks itu sangat penting. Sekali diserahkan kepada laki-laki tertentu, itu akan menjadi miliknya seumur hidupnya, dan dia tidak akan pernah selingkuh. Selama sisa hidupnya, jelas Sarah adalah orang seperti itu. Ketua, Anda harus tahu bagaimana menjadi romantis. Memasak dan menyapu lantai di keluarga Hansel tidak akan memenangkan hati Sarah. Dan kamu harus punya pendapat sendiri. Jangan hanya menerima apapun yang dikatakan Sarah. Wanita menyukai pria yang punya pendapat sendiri. Yang dia cari adalah suami, bukan pengasuh. Anda harus ingat untuk memberikan lebih banyak hadiah pada berbagai hari peringatan, dan hadiah tersebut harus unik. Analisis secara menyeluruh masalah antara Julian dan Sarah. Julian mendengarkan dengan cermat. Tampaknya itulah masalahnya. Oke, aku mengerti. Turun dan diamlah. Aku akan meneleponmu jika kamu membutuhkanku. Julian sedikit menyerah. Pakar emosi ini kemudian mengundurkan diri. Setelah meninggalkan kantor Julian, mereka semua berdiskusi dengan penuh semangat. Wow, dia benar-benar naga hitam, dan dia juga ketua zaman. Mampu membantu naga hitam memecahkan masalah emosionalnya adalah hal yang paling mulia dalam karir saya. Jika saya menceritakannya kepada Anda di masa depan, saya akan merasa bangga. Izinkan saya mengingatkan Anda, jangan bicara omong kosong di luar. Xiao-xiao akan dibuang ke sungai dan diumpankan ke ikan. Di kantor. Julian bersandar di sofa, menyalakan rokok, merokok, dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah aku terlalu baik pada Sarah? Aku hanya ingin membalas budi dan menaati setiap kata-katanya. Bukankah ini cinta, tapi membalas budi? Julian sedang memikirkan masalah ini. Apakah itu cinta untuk Sarah? Atau hanya ingin membalas budi karena telah menyelamatkan nyawanya? Apa itu cinta? Pakar emosional pun memberinya analisis menyeluruh. Dia merasa bahwa pada awalnya, dia menikah dengan keluarga Hansel hanya untuk membalas kebaikannya. Namun setelah sekian lama berhubungan dengan Sarah, dia benar-benar jatuh cinta pada wanita ini. Hei, apa yang kamu pikirkan? Sebuah suara datang. Julian bereaksi dan menoleh setelah mendengar suara itu. Taraf datang dengan mengenakan setelan profesional. Mengenakan gaun profesional berwarna merah, dia berdiri dengan tangan terlipat di dada, mengamati Julian. Tidak, tidak apa-apa. Sudah waktunya pulang kerja. Apakah kamu ingin menunjukkan wajahmu padaku? Ayo makan malam bersama. Taraf memandang Julian sambil tersenyum. Julian meliriknya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, ada hal lain yang harus saya lakukan. Julian mungkin memahami pikiran Taraf. Dia punya istri, jadi dia tidak boleh terlalu banyak berhubungan dengan Taraf. Dia takut dia akan kehilangan kendali jika bersama Taraf. Karena goblin kecil ini sangat menggoda, dia akan merayunya setiap ada kesempatan. Pergilah dan makanlah sendiri. Julian berdiri dan meninggalkan kantor. Taraf melihat sosok Julian yang pergi dengan sentuhan kesedihan di wajahnya. Sekaligus, sebuah villa di tengah sungai. Ayah, kamu berjanji padaku. Seorang gadis berusia 20-an menangis. Dia adalah Priscilia. Duduk di hadapannya adalah seorang pria parubaya. Pria itu menunjukkan ketidakberdayaan di wajahnya. Priscilia, ayah telah benar-benar mencoba yang terbaik. Dia adalah naga hitam. Kamu harus tahu siapa naga hitam itu. Jika dia tidak datang, apa yang bisa aku lakukan? Saya tidak peduli. Priscilia menangis dan berkata dengan enggan, jika dia tidak datang, aku akan mati. Kamu hanyalah putriku. Kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Priscilia, jadilah baik, jangan membuat masalah. Pablo, aku belum pernah meminta apapun padamu seumur hidupku. Aku hanya ingin dia datang dan merayakan ulang tahunku. Tidak bisakah kamu memuaskanku dengan permintaan kecil ini? Pablo memasang ekspresi pahit di wajahnya. Dia pergi untuk mengundang. Saya dengan rendah hati pergi mengundang Julian. Tapi Julian tidak memberinya wajah apapun. Dia bahkan memberikan setengah dari harta keluarganya kepada Julian, tetapi Julian tidak menginginkannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku akan memikirkan cara lain. Pablo dengan lembut menekan pelipisnya. Priscilia adalah putri satu-satunya. Priscilia adalah kekasihnya. Dia tidak tega melihat Priscilia bersedih.
Saat itulah Priscilia tertawa. Dia berdiri dan meramas bahu Pablo. Aku serius. Jika Julian tidak datang ke pesta ulang tahunku besok, aku tidak akan selesai denganmu. Ya, saya pasti akan mengundangnya. Bahkan jika saya berlutut padanya, saya akan tetap mengundangnya. Bagaimana cara mengundangnya? Itu urusanmu. Aku tidak ada hubungannya dengan itu, kata Priscilia sambil tersenyum. Untuk putrinya ini, Pablo benar-benar tidak punya pilihan. Bab 313, Restoran Hotpot Thomas dibuka. Julian meninggalkan grup lintas era. Dia secara acak menemukan kedai makanan, memesan beberapa tumisan buatan sendiri, dan memesan sebotol minuman keras. Minum anggur dan makan sendirian. Sangat santai dan nyaman. Saat ini, pesan teks berdering di telepon. Dia mengangkat telepon di atas meja dan melihatnya. Saya, Thomas Clark, dan istri tercinta saya Tessa membuka restoran Hotpot di Kota Tua. Dibuka pada hari kedua bulan September. Saya mengundang semua teman saya untuk datang dan bergabung dengan kami. Alamatnya No. 54, Sawang Jalan Tengah, Kota Tua. Datanglah ke Lonyi Lao Hotpot. Pesan ini dikirim ke grup, jadi mohon maafkan saya karena mengganggu Anda. Ketika Julian melihat berita ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah Thomas membuka restoran Hotpot? Thomas adalah teman sekelasnya dan saudara baiknya. Dia ingat keluarga Thomas sangat miskin. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil ketika dia masih sangat muda. Thomas Clark membuka restoran Hotpot dan dia harus mendukungnya. Julian bergumam pelan. Aku memeriksa kalender di ponselku. Hari ini adalah hari pertama bulan September, dan besok adalah hari kedua bulan lunar. Dia menghubungi nomor Thomas. Fisher, saudara Fisher. Suara yang sedikit tergagap namun bersemangat terdengar dari telepon. Julian tersenyum dan berkata, restoran Hotpot akan buka besok, kan? Ya. Aku akan memesan meja dulu. Oke, tidak masalah. Julian menutup telepon setelah melakukan panggilan telepon. Dia terus makan. Setelah makan, dia pergi ke rumah sakit untuk menemui Kevin. Dia tidak menghubungi Sarah. Karena Sarah akan menceraikannya, lebih baik jangan mendapat masalah sekarang dan tunggu beberapa hari. Hari ini Julian menghabiskan sepanjang sore di rumah sakit militer. Hari berikutnya, Julian sedang menunggu bus di pinggir jalan. Pablo berlari dengan tergesa-gesa. Dermawanku, aku akhirnya menemukanmu. Julian tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat Pablo. Mengapa kamu di sini lagi? Sahabatku, Priscilia bersikeras agar kamu pergi, tapi aku tidak bisa menahannya. Bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Bahkan jika kamu hanya berjalan-jalan, tidak apa-apa. Jika kamu tidak pergi, Priscilia akan mencari kematian lagi. Itu bukan urusanku. Julian mengabaikannya, memanggil taksi dan masuk ke dalam taksi. Dermawan. Pablo berteriak. Tapi Julian sudah pergi dengan mobil. Dia segera masuk ke dalam mobil di pinggir jalan dan memerintahkan, kejar mobil di depan. Julian mengambil mobil dan tiba di Kota Tua. Menemukan Hotpot Lonyi Lao. Jalan tengah Sawang termasuk dalam Kota Tua, konsumsi di sini tidak tinggi dan jauh lebih murah dibandingkan di kota. Restoran Hotpot yang dibuka oleh Thomas ini juga berskala relatif besar, dengan 3 lantai, masing-masing lantai memiliki luas 500 hingga 600 meter persegi, dan lantai atas dan bawah luasnya lebih dari 2000 meter persegi. Sekarang sudah pagi, dan restoran Hotpot masih relatif sepi. Thomas mengenakan setelan jas dan mengarahkan orang-orang yang mengantarkan keranjang bunga ke pintu. Keranjang bunga harus ditata seperti ini, dan tanaman dalam pot ini harus diletakkan di sana. Julian berjalan mendekat dan muncul di hadapan Thomas. Saudara Fisher. Thomas segera datang, dengan wajah bahagia, dan berkata, kamu datang ke sini pagi-pagi sekali. Terakhir kali di Long Quan Suang, Julian membantu Thomas keluar dari masalah beberapa kali, dan Thomas juga sangat berterima kasih padanya. Julian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya ingin datang ke sini lebih awal dan melihat apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu. Thomas, apa yang kamu lakukan? Hanya malas padahal kamu tidak melakukan banyak hal. Suara marah terdengar. Seorang wanita yang mengenakan gaun warna-warni dan riasan tebal keluar. Ketika dia melihat Thomas dan Julian bersama-sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mengutuk, Saudara Thomas, kamu benar-benar semakin berani berhubungan dengan beberapa orang yang tidak bermoral. Petik 2. Saudara Fisher, aku akan sibuk. Kamu pergi ke toko dan istirahat dulu. Thomas menyapa dengan nada meminta maaf dan mulai bekerja. Julian mengerutkan kening. Tessa memandang Julian dengan jijik, dan kemudian seorang pria parubaya berjalan mendekat dengan senyum cerah, memegang lengannya dengan erat. Tuan Wang, apakah Anda datang sepagi ini? Pria parubaya itu mencubit pantat Tessa dan berkata sambil tersenyum, restoran Hotpot sedang dibuka, saya harus datang lebih awal untuk mendukungnya. Terima kasih, Tuan Wang. Saya akan mengandalkan Tuan Wang untuk lebih mengurus bisnis ini di masa depan. Mudah diucapkan, mudah diucapkan.
Julian tidak bisa menahan cemberut ketika melihat adegan ini. Dia mengenal Tessa, dia adalah teman sekelasnya. Saya menghabiskan banyak waktu di sekolah, bergaul dengan beberapa pria nakal sepanjang hari. Dia tidak tahu bagaimana Thomas bisa menikahi seseorang seperti Tessa, tetapi menilai dari sikap Tessa terhadap Thomas, Thomas tidak memiliki status sama sekali dalam keluarga dan dialah yang dipanggil dermawan. Pablo datang lagi. Julian berbalik dan menatap Pablo, tidak bisa berkata-kata. Pablo, apakah kamu ada waktu luang? Mengapa kamu mengikutiku? Bukankah hari ini adalah hari ulang tahun putrimu? Mengapa kamu tidak pergi? Bagaimana kita bisa mengadakan pesta ulang tahun tanpa dermawan saya? Pablo berkata dengan depresi. Priscilia mengatakan bahwa jika dermawan saya tidak datang, pesta ulang tahun tidak akan diadakan. Dermawan saya, bisakah Anda datang dan mengucapkan restu Anda? Pablo, aku benar-benar tidak punya waktu, restoran hotpot temanku sudah buka. Sebentar lagi, tidak akan lama. 2 jam sudah cukup untuk 1 perjalanan dan 1 perjalanan. Aku tidak akan menundamu. Tidak pergi. Julian mengabaikan Pablo. Pablo sangat cemas. Dia berjanji pada Priscilia bahwa dia akan mengundang Julian ke sana apapun yang terjadi, tetapi sekarang Julian tidak mau pergi. Ini adalah bagaimana melakukannya. Segera, Thomas keluar membawa beberapa bangku. Saudara Fisher, duduk dan istirahatlah sebentar. Julian mengangguk dan duduk. Thomas juga menyapa Pablo, Paman, duduk dan istirahat. Pablo duduk dengan depresi. Julian sedang duduk di tempat istirahat di luar restoran hotpot, merokok. Tak lama kemudian banyak teman sekelas yang datang. Tessa, bisnis sedang booming. Aku akan memberimu hadiah 8.888. Semoga beruntung. Tessa, kamu menjadi semakin menjanjikan. Kamu telah membuka restoran hotpot sebesar itu. Kamu perlu berinvestasi setidaknya lebih dari 2 juta. Saya datang terburu-buru dan tidak menyiapkan hadiah apapun, jadi saya hanya membeli jimat keberuntungan. Kucing, harganya hanya puluhan ribu dolar, jadi berhati-hatilah. Para siswa yang datang memberi mereka hadiah yang telah disiapkan satu demi satu. Ini bukan uang hadiah, tapi sesuatu yang sangat berharga. Thomas pun menyapa para siswa ini dengan hangat. Tapi teman sekelas ini mengabaikannya sama sekali. Tessa, aku benar-benar tidak mengerti kamu. Kamu memiliki kondisi yang sangat baik, tetapi kamu sangat rela mencari pecundang seperti Thomas untuk meminta uang tanpa uang, dan kekuasaan tanpa kekuasaan. Benar. Dia pecundang saat masih sekolah. Sudah 10 tahun dan dia masih belum terkenal. Beberapa gadis yang memiliki hubungan buruk dengan Tessa melontarkan komentar sinis dan menjadikan Thomas tidak berguna. Tessa melirik Thomas dan berkata dengan dingin. Jangan sebut dia. Saat restoran hotpot kita buka, tidak ada temannya yang datang, dan tidak ada kerabat yang datang untuk mendukungnya. Jika aku tidak melihatnya jujur, aku tidak akan menikah dengannya, kan? Tessa melirik Julian yang sedang duduk di depan pintu beristirahat. Bukannya tidak ada satupun dari mereka yang datang, setidaknya ada Julian, menantu keluarga Hansel. Keluarga Hansel juga keluarga besar. Sekarang Sarah adalah dokter ajaib di Jiangzhou. Dia sangat dicintai oleh naga hitam, dewa perang yang melindungi negara. Sekarang sedang tersebar bahwa Sarah ingin menceraikan suaminya yang tidak berguna, Julian, dan tinggal bersama naga hitam. Dia memiliki suara yang nyaring. Julian juga mendengarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Memang benar hal-hal baik tidak akan hilang, dan hal-hal buruk menyebar ribuan mil. Sekarang bahkan orang luar pun tahu bahwa Sarah menceraikannya dan berkumpul dengan naga hitam. Bab 314, artinya. Ketenaran Sarah menjadi begitu besar dalam 2 hari ini. Dia dilirik oleh banyak reporter hiburan, yang semuanya ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang Sarah. Kemarin pagi, di luar komunitas tempat tinggal keluarga Hansel, Julian memegang bunga dan memberikannya kepada Sarah. Namun, Sarah mengatakan dia ingin bercerai dan menolak menerima bunga tersebut. Siapapun yang rutin bermain dengan ponselnya atau memeriksa momennya mengetahui hal ini. Hanya Julian yang tidak tahu. Ketika Tessa mengatakan ini tentang temannya, ekspresi Thomas cukup muram, tetapi dia tidak berani marah, tetapi berbisik, Tessa, jangan katakan itu tentang temanku, dia membantuku terakhir kali di Longkuan Zhuang. Kamu pecundang, beraninya kamu mengatakan itu. Tessa segera meraih telinga Thomas dan mengumpat dengan marah, untungnya, saya tidak pergi terakhir kali, kalau tidak saya akan sangat malu oleh Anda. Lihatlah semua orang teduh yang Anda kenal. Orang macam apa Anda? Ya. Thomas tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan pergi dengan putus asa. Sahabatku, tampaknya status temanmu dalam keluarga relatif rata-rata. Pablo, yang duduk di sebelah Julian, berkata sambil tersenyum. Julian memelototinya. Senyuman di wajahnya tiba-tiba membeku, dan dia menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Itu benar. Julian memandang Pablo dan bertanya, apakah karena saya tidak membawa hadiah sehingga saya dipandang rendah? Seharusnya. Pablo mengangguk dan berkata, lihatlah teman-teman yang datang ke sini, baik memberikan uang atau hadiah.
Kamu tidak memberikan apapun, dan kamu duduk di depan toko seperti dewa pintu. Tidak ada yang puas ketika melihatnya. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak cepat menyiapkan hadiah untukku? Apa kamu tidak ingin aku menyelamatkan putrimu? Pablo sedikit terkejut. Dia segera sadar dan berkata dengan penuh semangat, Oke, saya akan memberitahu Anda, dermawan saya, untuk menyiapkan semacam hadiah. Apakah lebih mahal, atau hanya tanda wasiat Anda? Pikirkan saja. Oke. Pablo segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Siapkan hadiah dan kirimkan ke Lailoni Old Hotpot Restaurant di Sawang Middle Road di Kota Tua. Hadiahnya tidak perlu terlalu mahal, cukup sebagai tanda terima kasih saja. Setelah menelepon, Pablo memandang Julian dengan penuh semangat dan berkata, Sahabatku, saya sudah memerintahkan orang untuk menyiapkan hadiah. Kapan kamu akan pergi menemui Priscilia? Julian sedikit menyerah dan berkata, Saya tahu situasinya, dia tidak akan mati untuk saat ini, tunggu saja, saya akan membicarakannya ketika saya punya waktu. Pablo sangat bersemangat. Baiklah, dermawan, bagaimana dengan pesta ulang tahun Priscilia? Julian menyerah sedikit dan menyela kata-kata Pablo, saya tidak suka terlalu hidup. Saya akan melihat apakah saya punya waktu luang malam ini dan pergi sendiri untuk mengucapkan berkah padanya. Oke. Pablo bersemangat dan tidak koheren. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Kebanyakan dari mereka adalah teman sekelas Tessa dan Thomas, serta beberapa teman Tessa. Tessa memiliki banyak teman dan telah berhubungan dengan berbagai macam orang, termasuk beberapa bos besar. Orang-orang yang dikenal Thomas sangatlah biasa. Keluarga Thomas relatif miskin. Setelah lulus SMA, saya mulai bekerja paruh waktu di sebuah restoran hotpot. Saya bekerja di sana selama 5 tahun dan belajar cara menyiapkan bahan dasar hotpot. Kemudian, saya berhenti bekerja di restoran hotpot dan mulai bekerja di lokasi konstruksi. Semua orang yang dia kenal berasal dari lokasi konstruksi. Namun, orang-orang ini semua memandang Thomas. Saya mengetahui bahwa Thomas telah membuka restoran hotpot dan datang ke sini untuk mendukungnya. Sekitar jam 10 pagi. Lebih dari 30 pekerja yang dipermalukan muncul di pintu restoran hotpot. Mandor, terima kasih telah datang untuk mendukung saya. Saudara Hai, duduklah di dalam. Thomas melihat mandor lokasi konstruksi datang dengan lebih dari 30 pekerja, dan segera pergi menyambutnya. Thomas, apa yang kamu lakukan? Tessa, yang sedang menunggu pelanggan lain di depan pintu, memasang ekspresi gelap dan berkata, jangan bawa semua orang ke dalam toko. Semua meja sudah dipesan sekarang, dan orang-orang di dalam semuanya adalah orang-orang hebat. Mengapa kamu membawa sampah ini masuk? Itu akan mempengaruhi nafsu makan orang besar itu. Mendengar hal tersebut, para pekerja tersebut langsung merasa tidak puas. Sanba, apa yang kamu bicarakan? Aku di sini untuk mendukungmu, tapi kamu menyebutku sampah. Apa menurutmu tokomu sangat mewah? Tidak lebih dari itu. Karena kamu tidak diterima, maka tidak apa-apa untuk tidak memakan makanan ini. Thomas, bukannya aku tidak menatapmu, hanya saja istrimu terlalu banyak bicara. Para pekerja ini marah dan marah. Thomas meminta maaf tanpa henti. Mandor, saya minta maaf. Saudara Hai, saya minta maaf. Semuanya, saya benar-benar minta maaf. Saya meminta maaf kepada semua orang atas nama Tessa. Thomas, kamu sampah, kenapa kamu minta maaf? Meskipun toko kita tidak mewah, tapi tidak bisa diakses oleh orang-orang sampah. Segera singkirkan aku agar orang lain tidak merasa jijik. Pada saat ini, seorang pria berjas dan berdasi datang, dan wajah Tessa tiba-tiba berubah, dengan senyum cerah di wajahnya yang riasan tebal. Bos Zhang, Anda di sini juga, cepat masuk, silakan masuk dengan cepat. Dia menyapa dengan hangat. Dan wajah Thomas jelek. Dia memandang beberapa mantan rekan kerjanya dan ingin menjelaskan. Namun, orang-orang ini mengabaikannya dan berbalik lalu pergi. Host. Thomas menghela nafas tanpa daya. Julian selalu ada di sana. Melihat pemandangan ini, dia pun sedikit menggelengkan kepalanya. Dia melihat waktu dan melihat bahwa sudah hampir waktunya makan malam. Thomas. Dia membuka mulutnya dan menghentikan Thomas yang hendak memasuki toko. Thomas berbalik dan memandang Julian, dengan ekspresi pahit di wajahnya, dan berkata, Saudara Fisher, saya sedang menceritakan sebuah lelucon. Julian sedikit menyerah dan berkata, sebenarnya tidak apa-apa. Saya sudah memesan meja kemarin, dan sekarang hampir waktunya makan malam. Saya siap untuk makan. Saudara Fisher, yang kusimpankan untukmu adalah kamar pribadi di lantai 2. Kamar seperti apa yang kamu inginkan? Tessa, yang membawa orang ke dalam toko, berjalan keluar dan menatap Julian dengan ekspresi jijik di wajahnya. Menantu laki-laki yang tidak berguna ini masih ingin makan di kamar pribadi rumahku. Tidak ada pintu. Thomas,
Aku akan menyerahkan kamar pribadi itu kepada bos besar lainnya. Suruh Julian pergi. Jika dia bersikeras untuk makan di restoran hotpot kita, maka tunggu sampai jam 2 atau 3 sore, ketika jumlah orang lebih sedikit, dan makanlah di lobi. Tessa, bukankah ini benar? Saudara Fisher memesannya kemarin. Pesan gayamu, ini tokoku, aku yang memutuskan. Thomas berani marah tapi tidak berani berbicara. Dia memandang Julian dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Julian menepuk pundaknya dan berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir, saya akan menunggu sebentar lagi. Namun, saat ini, sebuah mobil mewah melaju. Ini Bentley yang bernilai puluhan juta. Di belakang Bimbi ada truk pickup. Seorang pria parubaya keluar dari Bentley. Dia adalah Peter, kepala pelayan keluarga dan... Peter keluar dari mobil dan melihat Julian dan Pablo berdiri di depan pintu. Pablo juga memiliki senyuman di wajahnya dan berkata, dermawan saya, hadiah yang Anda minta untuk saya persiapkan telah dikirimkan. Haruskah saya memberikannya sekarang? Omong kosong, jika kamu tidak mengirimkannya sekarang, lalu kapan? Julian memutar matanya. Peter menghampiri, tersenyum pada Julian dan Pablo, lalu mengeluarkan daftar dan membacanya dengan lantang. Saya mengucapkan selamat membuka restoran hotpot Thomas dan Tessa. Saya akan memberi Anda hadiah sebesar 8,88 juta, sepasang giok rui, singa giok, sumpit emas, dan 18 pasang mangkuk emas. Tak lama kemudian, beberapa orang datang membawa kotak. Ketika Thomas dan Tessa mendengar daftar hadiah itu, mereka benar-benar tercengang dan berubah menjadi batu. Julian melirik Pablo. Apakah ini yang kamu maksud? Pablo tampak bingung dan bertanya, mengapa, hilang? Maaf, dermawan saya akan memberi Anda perintah lagi. Cukup, cukup. Julian berbicara tepat waktu. Memang benar dia adalah orang yang bernilai triliunan. Bayangkan saja, dia adalah orang yang begitu murah hati. Bab 315, Mantan nomor 1. Beberapa staf datang membawa kotak. Setelah Peter selesai membaca daftarnya, dia memandang Thomas, yang ketakutan dan tercengang, berdiri di depan pintu toko, dan bertanya sambil tersenyum, Bos Clark, di mana kami meletakkan hadiahnya? Ah! Baru kemudian Thomas bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa, bawalah hadiah itu. Peter memerintahkan, bawa masuk. Tessa juga bereaksi dan memimpin tepat waktu, berkata, silakan masuk. Thomas juga mengikutinya. Pintu. Peter tampak penuh hormat, Tuan Fisher, apakah Anda punya instruksi lain? Saya tidak punya instruksi apapun. Saya akan kembali dulu. Pablo melirik Julian. Julian sedikit menyerah dan berkata, tidak apa-apa, ayo pergi. Tuan. Peter memandang Pablo, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan, pihak Priscilia sudah siap, dan banyak orang penting telah tiba. Pablo sedikit menyerah dan berkata, batalkan. Batal? Peter berkata dengan ketidakberdayaan dan kepahitan di wajahnya, Tuan, Anda mengatakannya dengan enteng, bagaimana saya harus menjelaskannya kepada Priscilia ketika saya kembali? Mata Pablo berputar, dan dia tiba-tiba mendapat ide dan berkata, ayo lakukan ini. Panggil semua orang yang akan menghadiri pesta ulang tahun Priscilia ke sini. Saya ingin mentraktir mereka hotpot. Kata Pablo dan melirik Julian. Dermawan saya, apakah ini baik-baik saja? Saya akan membawa Anda semua orang ke sini untuk mendukung teman-teman Anda. Julian tersenyum tipis. Pablo ini cukup pandai dalam melakukan sesuatu. Terserah kamu. Pablo segera memerintahkan, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat pergi dan beritahu Priscilia bahwa dermawanmu juga ada di sini. Ya, aku akan segera pergi. Saat itulah Peter pergi dengan puas. Segera, staf yang membawa hadiah keluar, ditemani oleh Thomas dan Tessa. Di mana orang-orang? Mereka berdua berjalan keluar, tetapi mereka tidak melihat Peter yang sedang memberikan hadiah. Tessa tampak bingung dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa kamu pergi? Kamu bahkan tidak mengatakan siapa yang mengirimnya. Julian berjalan menuju Thomas dan berkata sambil tersenyum, Thomas, apakah kamu menyukai hadiah yang kuberikan padamu? Ah! Thomas memandang Julian dengan ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya, hadiah? Hadiah apa? Julian terdiam. Bukankah aku baru saja membawa ini? Ah, Saudara Fisher, apakah ini hadiah darimu? Thomas tampak terkejut. Julian tersenyum dan berkata, siapa lagi yang akan memberimu hadiah mahal selain aku? Anda? Tessa melirik Julian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah dengan jijik ketika dia melihat bahwa dia mengenakan pakaian yang harganya hanya beberapa ratus dolar. Julian, jangan menaruh emas di wajahmu. Tahukah kamu hadiah apa ini? Belum lagi yang lainnya, uang tunainya saja 8,8 juta. Uang tunai ini cukup untuk membeli 4 atau 5 restoran hotpot. Tessa. Saat itu, sebuah suara datang.
Tessa menoleh ketika dia mendengar suara itu, dan melihat seorang pria parubaya mengenakan jas dan dasi, tampak seperti orang sukses, berjalan mendekat. Usianya sekitar 50 tahun, sedikit gemuk, botak, dan perut buncit. Saudaraku Long, aku telah menantikan bintang-bintang, menantikan bulan, dan akhirnya disinilah kamu berada. Ketika Tessa melihat pria gemuk parubaya ini, dia segera berjalan mendekat sambil tersenyum dan memegang lengannya dengan erat, ekspresinya seperti rata-rata untuk pasangan. Dia berkata dengan genit, Saudara Long, kamu mengatakan bahwa ketika restoran hotpot saya dibuka, kamu akan memberi saya hadiah yang besar. Bukankah aku sudah mengirim seseorang untuk mengantarkannya? Kenapa, belum sampai? Pria gemuk parubaya itu tertegun. Ah, Kakak Long, apakah ini hadiah darimu? Tessa terkejut. Ya, kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa memberimu hadiah sebesar itu? Pria gemuk parubaya itu mencubit pantat Tessa. Oh, aku benci itu. Ada begitu banyak orang, dan suamiku masih di sini. Melihat adegan ini, Thomas mengepalkan tinjunya dan pembuluh darah di lengannya menonjol, tapi dia segera mengendurkannya. Tessa masuk ke toko sambil memegangi pria parubaya di lengannya. Namun, Julian menarik Thomas dan bertanya, Saudara Thomas, ada apa denganmu? Mengapa kamu menikah dengannya? Saudara Fisher, berhenti bicara. Thomas tampak sedih. Jelaskan. Ekspresi Julian cukup suram. Pagi ini banyak sekali orang yang datang. Dan orang-orang ini sangat dekat dengan Tessa. Saudara Fisher, berhentilah bertanya. Wajah Thomas terlihat malu. Thomas, jika kamu masih menganggapku sebagai kakak tertuamu, beritahu aku. Memikirkan terakhir kali Julian membantunya di Long Quan Suang, Thomas sedikit ragu-ragu, lalu menarik Julian ke tempat sepi dan berkata dengan suara rendah, Tessa dan saya menikah setahun yang lalu. Itu dia. Dia menemukan saya, memberitahu padaku bahwa dia menyukaiku, dan bertanya apakah aku mau menikahinya, dan dia tidak meminta mahar. Umurku hampir 30 tahun. Karena keluargaku miskin, tidak ada wanita yang mau mengikutiku. Aku memikirkannya dan Tessa cukup cantik, jadi aku menyetujuinya. Julian bertanya, apakah kamu tidak tahu apa yang dia lakukan sebelumnya? Thomas mengangguk dan berkata, saya tidak tahu sebelumnya, tetapi kemudian saya mengetahui bahwa dia dulu bekerja di klub malam kelas atas, dan dia adalah orang nomor 1, tetapi sekarang dia adalah orang baik. Bercerai. Julian tidak banyak bicara. Dia tidak ingin saudara baiknya melompat ke dalam lubang api. Tessa jelas sedang mencari orang jujur untuk mengambil alih. Jika dia benar-benar baik, maka itu saja. Tapi menilai dari kedekatan Tessa dengan para bos ini, dia pasti masih berhubungan dengan orang-orang ini. Thomas ini memiliki bercak hijau besar di kepalanya. Saudara Fisher, kamu tidak bisa. Untuk membuka toko ini, saya menghabiskan 200.000 yuan tabungan, dan meminjam 300.000 dari kerabat dan teman. Saya mengambil 500.000, dan Tessa menyumbangkan sisanya. Bagaimana kita bisa bercerai? Sekarang tokonya baru saja dibuka. Thomas tampak sedih. Dia tahu semua hal ini, tapi dia pura-pura tidak tahu. Dia sudah beruntung bisa menikahi wanita cantik seperti Tessa. Adapun Tessa masih berinteraksi dengan pelanggan sebelumnya. Tessa mengatakan bahwa ini adalah semacam hubungan interpersonal. Di masa depan, dia akan membutuhkan dukungan dari para bos besar ini, sehingga dia dapat menghasilkan uang tanpa akhir. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku memberimu hadiah. 8.800.000, giok lui, singa emas, mangkuk emas, dan sumpit. Semuanya milikmu. Ceraikan dia dan berikan dia uang kepada buka toko. Kembalikan uang itu padanya dan beli sahamnya. Saudara Fisher, apakah benar kamu yang memberikannya kepadaku? Thomas masih tidak mempercayainya. Jutaan tunai. Ada juga hadiah bernilai ribuan. Berikan saja. Julian menepuk bahu Thomas dan berkata, saudara-saudara, ini hanya pemikiran kecil. Saudara Fisher, hadiah ini terlalu mahal, saya tidak dapat menerimanya, dan saya bertemu dengan Anda secara kebetulan, apa yang harus saya lakukan? Julian berhenti sebentar, menyela kata-kata Thomas, dan berkata sambil tersenyum, pertemuan yang sungguh kebetulan. 10 tahun yang lalu, kamu selalu mengikutiku, memanggilku kakak. Ah kamu? Thomas tertegun sejenak, lalu dia berteriak, kamu, siapa kamu? Julian tersenyum tipis dan berkata, benar, hanya saja penampilannya berubah karena beberapa alasan. Saudara Fisher, apakah itu benar-benar kamu? Apakah kamu benar-benar naga hitam? Set. Julian memberi isyarat diam. Jangan bersuara, identitasku adalah rahasia besar. Apakah kamu ingin seluruh dunia mengetahuinya? Thomas memandang Julian, sangat terkejut dan bahagia. Dia tidak menyangka bahwa orang yang membantunya di Long Quan Suang sebenarnya adalah Julian dari 10 tahun yang lalu. Bersambung.